Jurgen Klopp telah memberikan semuanya bagi Liverpool. Kebanggaan, kejayaan, trofi, dan tentu kebahagiaan bagi fans mereka. Kita akan melihat apa saja yang telah dipersembahkan oleh Jurgen Klopp selama masa jabatannya, dan seberapa hebat jika ia dibandingkan dengan para pendahulunya dan juga para pelatih hebat lainnya. Dan satu pertanyaan paling penting, siapa penerusnya? Simak perjalanan jatuh bangun Liverpool bersama Jurgen Klopp sebagai berikut. Awal kedatangan The Normal One ke Liverpool. Ketika Jurgen Klopp diangkat sebagai pengganti Brendan Rodgers, Liverpool telah lama dianggap sebagai salah satu tim terbaik di Liga Inggris. Mereka finish di atas posisi ketiga sebanyak 3 kali, namun belum pernah sama sekali memenangkan gelar Liga sejak zaman Divisi 1 di tahun 1990. Klopp mengambil alih kepemimpinan skuad Liverpool pada Oktober 2015, saat mereka berada di peringkat ke-10 dalam klasemen Liga Premier. Targetnya sendiri adalah untuk membuat The Reds kembali memenangkan trofi dalam waktu 4 tahun. Dan ternyata transformasi klub tersebut berjalan cukup cepat. Hasilnya memang tidak langsung terlihat. Liverpool finish ke-8 di musim pertama Jurgen Klopp sebagai pelatih, menunjukkan betapa banyaknya pekerjaan yang perlu dilakukan. Meskipun begitu, mereka mencapai final Piala Liga dan Liga Eropa UEFA pada tahun 2016, meski akhirnya kalah dari Manchester City dan Sevilla secara berturut-turut. Namun itu adalah semua pertanda positif. Kemudian, Liverpool finish keempat berturut-turut di Liga Inggris, dan pada tahun 2018, mereka mencapai final Liga Champions UEFA. Liverpool mencatatkan 3 kekalahan final selama awal karir Jurgen Klopp. Dan kemajuan sedang terjadi. Sang manajer dan pemain pilihannya telah membangun sebuah tim terkuat. Hasil di kompetisi Eropa itu tampaknya mengubah segalanya, seperti meyakinkan mereka bahwa mereka sudah berada di jalur yang benar. Pada musim 2018-2019, Liverpool melangkah lebih jauh saat mereka mengalahkan Tottenham Hotspur di final Liga Champions. Mereka finish kedua di belakang Manchester City. 97 poin mereka adalah total poin tertinggi ketiga dalam sejarah kompetisi dan yang paling banyak pernah dicatat oleh tim yang tidak memenangkan gelar musim tersebut. Bagaimanapun juga, Klopp berhasil dalam rencananya untuk mengembalikan kejayaan ke Anfield dalam waktu 4 tahun. Liverpool telah kembali. Mengakhiri penantian 30 tahun lamanya. Kemenangan Liga Champions pada tahun 2019 jauh lebih dari cukup untuk mengobati kekecewaan panjang fans Liverpool. Namun itu tak cukup. Dengan 97 poin pada akhir musim 2018-2019, membuktikan bahwa mereka cukup baik dan mereka berhasil mempertahankan sebagian besar skuad mereka. Paling tidak, mereka terlihat siap untuk tantangan lain pada musim berikutnya. Dan mereka pun berhasil mewujudkan impian fans mereka untuk melihat Liverpool sekali lagi menjadi juara Liga Inggris di musim 2019-2020. Satu hal yang menyedihkan dari kesuksesan Liverpool itu adalah gelar Liga Premier pertama mereka setelah 30 tahun, namun mereka juara tanpa adanya penonton. Dengan pandemi coronavirus menyerang pada awal 2020, Liverpool mengangkat trofi di Stadion Anfield yang kosong karena bulan-bulan terakhir musim harus dimainkan di belakang pintu tertutup. Namun kesuksesan mereka mengakhiri 30 tahun kegagalan di puncak klasemen, memberikan Jurgen Klopp trofi yang pantas ia terima atas prestasinya sebagai pelatih di Anfield. Skuad terbaik Liverpool gagal meraih quadruple. Musim 2021-2022, Jurgen Klopp membawa lebih banyak trofi ke lemari piala Liverpool, yang mulai cepat terisi penuh. Timnya mengamankan 2 piala domestik, mengalahkan Chelsea lewat adu penalti, baik di Piala FA maupun Piala Liga. Namun kenangan musim itu yang akan dikenang adalah seberapa dekatnya Jurgen Klopp dan Liverpool untuk meraih quadruple yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di musim tersebut, sekali lagi mereka menekan Manchester City hingga hari terakhir musim dan hampir memenangkan gelar. Namun akhirnya City mencetak 3 gol dalam beberapa menit terakhir pertandingan kandang mereka melawan Aston Villa untuk merebut kembali gelar tersebut. Kesialan Liverpool diikuti oleh kekalahan 1-0 dalam final Liga Champions 6 hari kemudian melawan Real Madrid, di mana Liverpool sebenarnya jauh lebih unggul dalam statistik. Real Madrid hanya mencatatkan 3 tembakan dibandingkan dengan 23 tembakan Liverpool. Thibaut Courtois meraih penghargaan Man of the Match di laga tersebut.
Efek gagalnya meraih quadruple tampaknya mempengaruhi Liverpool pada musim berikutnya, yang membuat mereka jatuh ke bumi. Community Shield adalah satu-satunya trofi yang mereka raih, dan ini merupakan musim yang tidak konsisten. Diwarnai dengan hasil yang tampaknya acak, termasuk kemenangan 9-0 atas Bournemouth, namun kekalahan 7-0 dari Manchester United. Ditambah dengan beberapa kekalahan tandang diantaranya. Hasil akhirnya adalah finish di peringkat kelima klasemen. Finish liga terendah Liverpool sejak musim pertama kepemimpinan Klopp. Ini juga merupakan musim di mana Sadio Mane setelah 196 penampilan dan 90 gol liga akhirnya pergi ke Bayern Munchen. Pemain depan pengganti Darwin Núñez dan Cody Gakpo datang. Tetapi dengan skuad yang lelah dan menua, akhirnya tanda-tanda untuk perombakan datang pada musim panas 2023. Menjelang musim 2023-2024, Liverpool 2.0 berjalan dengan kecepatan tinggi. Pemain yang pergi seperti Roberto Firmino, Jordan Henderson, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho, dan Naby Keita. Mereka semua adalah pemain besar bagi Liverpool. Ikut membawa kesuksesan di tahun-tahun terakhir. Ikut memenangkan Liga Champions, Liga Inggris, UEFA Super Cup, Piala Dunia antar klub FIFA, Piala Liga, dan juga Piala FA. 5 dari pemain itu adalah gelandang, dan jelas itu adalah area yang membutuhkan perombakan. Untuk menggantikan mereka, datanglah Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig, Alexis Mac Allister dari Brighton, Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen, dan Wataru Endo dari Stuttgart. Meskipun begitu banyak wajah baru, para gelandang baru Liverpool tersebut tampil cukup baik sejak awal kedatangan mereka. Sementara pemain senior mereka yang sudah ada, seperti Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Alisson, dan Virgil van Dijk, semuanya tampil semakin luar biasa. Waktu akan memberitahu apakah Klopp dapat menikmati kemenangan terakhir musim ini. Kini The Reds berada di puncak Liga Premier, melaju ke final Piala Liga, dan masuk ke babak gugur Liga Eropa UEFA. Masih lebih banyak trofi bisa datang sebelum kisah bersama Jurgen Klopp berakhir. Jurgen Klopp di antara yang terbaik di Liga Premier. Liverpool masih memiliki belasan pertandingan Liga Premier yang tersisa musim ini, yang berarti bahwa nanti Jurgen Klopp akan mengakhiri masa jabatannya di klub ini setelah 334 pertandingan Liga. Dalam 317 pertandingan yang telah dilakoninya sejauh ini, rata-rata poin per pertandingannya luar biasa, yaitu 2,12 poin. Klopp hanya kalah dari Pep Guardiola dengan 2,34 poin dan Sir Alex Ferguson dengan 2,16 poin. Kemenangan berikutnya Liverpool di Liga Premier akan menjadi kemenangan ke-200 untuk Klopp di Liga Inggris, yang berarti dia akan masuk dalam daftar 7 manajer yang pernah mencapai prestasi tersebut setelah Ferguson sebanyak 528 kali, Arsene Wenger 476 kali, David Moyes 265 kali, Harry Redknapp 236 kali, Jose Mourinho 217 kali, dan Pep Guardiola 210 kali. Hanya 3 dari mereka, yaitu Ferguson di Manchester United, Arsene Wenger di Arsenal, dan Pep Guardiola di Manchester City, yang telah memenangkan 200 pertandingan Liga Premier dalam satu klub. Kemenangan Liga Premier ke-199 tersebut adalah yang kedua terbanyak oleh sebuah klub sejak pertandingan Liga pertama Klopp memimpin Liverpool pada 17 Oktober 2015. Itu saat melawan Tottenham, dan hanya Manchester City yang memenangkan lebih banyak poin dengan 716 poin dan 223 pertandingan dalam rentang waktu tersebut. 5 rentetan kemenangan terpanjang oleh seorang manajer dalam sejarah Liga Inggris masih dipegang Jurgen Klopp dan Pep Guardiola sebanyak 18 kali. Namun skuad Jurgen Klopp juga pernah tak kalah 17 kali pada Maret hingga Oktober 2019. Selanjutnya rentetan kemenangan tanpa kekalahan sebanyak 15 kali dipegang sebanyak 2 kali oleh Pep Guardiola. Rekor Jurgen Klopp bersama Liverpool. Jurgen Klopp masih memiliki setidaknya 4 bulan lagi dalam masa jabatannya di Liverpool. Dengan klub masih memiliki peluang untuk memastikan treble domestik ditambah gelar Liga Eropa UEFA. Jurgen Klopp membawa timnya ke final Piala EFL setelah kemenangan atas Fulham dan akan menghadapi Chelsea di Wembley bulan depan. Jika Liverpool tetap mempertahankan performa terbaiknya dalam beberapa bulan terakhir Jurgen Klopp memimpin klub, tidak diragukan lagi bahwa Jurgen Klopp akan pergi sebagai manajer Liverpool yang paling sukses sepanjang masa dalam hal rasio kemenangan.
Rasio kemenangan Jurgen Klopp saat ini sebesar 60,7%, di atas Kenny Dalglish sebesar 58,3%, dan juga Bob Paisley sebesar 57,4%. Meskipun dia telah memenangkan jauh lebih sedikit gelar liga dibandingkan Dalglish dengan 3 gelar dan Paisley 6 gelar. Jurgen Klopp adalah satu-satunya manajer Liverpool yang memenangkan lebih banyak kompetisi top Eropa, Liga Champions, Piala FA, dan juga Piala Liga. Namun demikian, dia tidak akan mencapai 500 pertandingan bersama klub, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Bob Paisley, Tom Watson, dan Bill Shankly. Total Jurgen Klopp telah memimpin 466 pertandingan bersama skuad Liverpool. 283 pertandingan berhasil dimenangkan Liverpool selama masa kepemimpinan Jurgen Klopp. Total 105 hasil imbang. Total hanya 78 kekalahan selama era Jurgen Klopp. Rasio kemenangan sebesar 60,7%. Liverpool total mencatatkan 972 gol selama dipimpin Klopp, dan total kebobolan sebanyak 469 gol. Bandingkan itu semua dengan rekor para pendahulunya seperti Kenny Dalglish, Bob Paisley, dan Rafa Benitez. Jurgen Klopp adalah yang terbaik. Siapa penggantinya? Ini mungkin menjadi pertanyaan pertama yang terlintas di kepala banyak orang. Tetapi mengingat Klopp adalah manajer terlama di Liga Premier saat ini, akan terasa aneh untuk melihat orang lain akan memimpin Liverpool. Jurgen Klopp telah menjadi satu bersama nama besar The Reds. Tetapi mencari penggantinya sekarang adalah tugas utama para petinggi Liverpool. Dan beberapa nama pun sudah muncul. Mantan gelandang Liverpool, Xabi Alonso, diberitakan memiliki klausa dalam kontraknya dengan Bayer Leverkusen yang memungkinkannya untuk pergi ke sejumlah klub tertentu, salah satunya adalah The Reds. Namun masalahnya, Xabi sedang membuat keajaiban di Bundesliga bersama Leverkusen. Setelah mengambil alih posisi Gerardo Seoane pada Oktober 2022, dengan tim berada di peringkat kedua terbawah setelah 8 pertandingan, Alonso membawa Leverkusen menuju sebuah kebangkitan terhebat di Bundesliga dan juga Eropa. 18 pertandingan tersisa musim 2023-2024 dan Leverkusen unggul 4 poin dari Bayern dan kini menjadi favorit untuk mengangkat trofi. Belum lama ini Xabi juga telah mengatakan ia tak mau memikirkan hal lain selain membawa Leverkusen menuju kemenangan di akhir musim. Jadi masih harus ditunggu. Namun Liverpool harus tetap mencari cadangannya. Lalu muncul nama mantan pemain Liverpool Steven Gerrard. Masalahnya, dibandingkan Xabi, kelas Gerrard masih terlalu jauh. Jose Mourinho? Enggak lah, taktiknya sudah mulai ketinggalan zaman. Roberto De Zerbi? Masih lebih masuk akal dibandingkan Mourinho. Atau Unai Emery? Ia punya pengalaman juara di kompetisi Eropa. Ini bakal menjadi salah satu pilihan yang menarik. Siapa menurutmu yang paling pantas menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool? Tulis pelatih pilihanmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.